Dan teman-teman seterusnya itu ya, berjalan waktu terus berjalan tuh aku sempat ngeluh sama agensi, aku tidak betah. Gimana? Agensi menasihati, kamu pertama masuk ke Hong Kong. Selagi majikan kamu tidak ada masalah, majikan kamu tidak memulangkan kamu bertahanlah. Karena kamu baru pertama masuk ke Hong Kong, kamu harus punya rekod yang bagus, kayak gitu, harus lulus. Ketika kamu ingin bekerja lagi, nanti kamu gampang untuk mendapatkan pekerjaan lagi. Ya, itu masuk juga. Aku pikirkan lagi, aku tahan lagi. Memang aku kadang berulang kali gertak majikanku, aku mau pulang ke Indonesia. Tapi majikanku setelah aku bilang kayak gitu, dia tuh kayak baik lagi, kayak ngerayu-ngerayu lagi. Tapi setelah itu kumat lagi. Gimana teman-teman? Bisa tahan ya? Bangun tidur, aku sudah good morning ma'am, dengan senyum ya, tersenyum. Dia tidak menjawab satu kali pun, itu selama 2 tahun tidak pernah menjawab ya teman-teman. Ya aku nggak apa-apa ya, biarin aja. Setiap buka pintu mau keluar mau berangkat kerja marah-marah nggak jelas kayak gitu. Aku nangis dia berangkat kerja, dan pulang kerja sehari-harinya aku bukain pintu buat dia, marah-marah, marahnya ngomelnya itu sampai nanti malam teman-teman. Nggak bisa dia diem terus sampai aku kadang nggak enak makan. Ya apa salah aku? Perasaan anak juga baik-baik aja, aku antar sekolah baik-baik aja. Aku juga di situ memegang prinsip aku disiplin ya teman-teman. Jadi bertanggung jawab dengan semua pekerjaanku. Ya bangun itu nggak pernah telat, malah kadang suruh bangun jam 6, aku bangunnya jam 5 kan, udah duluan. Jadi aku selalu disiplin, jujur disiplin, pokoknya semua itu prinsip itu aku selalu jaga ya. Dan yang membuat aku itu tidak tahan ketika mandi. Peraturan di majikan aku itu, mandi itu kalau anak-anak belum tidur, aku belum boleh mandi teman-teman. Jadi anak itu tidurnya kadang jam 12 sampai jam 1 pernah, baru aku mandi. Kadang aku cuci rambut itu saking ngantuknya, aku nggak aku keringkan, aku pakai anduk, terus aku langsung tidur. Bangun tidur kepalaku sakit, ketika aku bekerja kepalaku sakit banget kan. Nah, pernah aku itu curi-curi waktu itu dia tidur di kamar kan, sudah malam kayak jam 10 kan. Anak itu suruh mengerjakan PR sampai selesai, dan aku bilang dengan anak itu, kamu jangan panggil aku ya, aku cuman 10 menit aja, nggak lama, aku nggak cuci rambut, aku mau mandi, tolong jangan panggil aku, nanti kalau panggil aku mama kamu tahu terus marah aku. Si anak itu lupa aku pesen kayak gitu, dia minta minum, dia teriak-teriak panggil aku mandi. Majikan itu keluar dan tahu aku mandi, digedor-gedor aku mandi teman-teman, digedor-gedor pintu itu. Masa aku nggak pakai baju, aku masih pakai sabun, aku digedor-gedor pintunya, aku gimana rasanya, ini orang normal apa enggak ya, ya Allah gitu. Nah, yes mem, aku bilang sebentar mem, tanggung gitu kan, nggak bersih juga mandinya, aku langsung keluar. Wah, dimarahin habis. Marahnya kalau aku belum nangis, belum berhenti marahnya. Ya Allah, itu terus berjalan sampai 1 tahun ya teman-teman. 1 tahun itu aku mulai deket dengan majikan aku. Anak-anak itu sayang sama aku karena dia tahu bagaimana aku kerja. Aku juga nurut sama dia. Kalau dia nakal sama aku, jangan bilang sama mami aku, please, 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 please. Mohon nakut-nakutin dia kan. Akhirnya kan dia baik sayang sama aku. Nah, aku nggak tahu apa sebabnya waktu itu ya. Aku lagi makan teman-teman. Kayaknya jam 10 malam aku makan malam itu, baru sempat makan, anak-anak belajar ya. Aku nggak tahu gara-garanya anak-anak itu kukunya itu lupa tidak ditaruh kutek. Kan kalau mau tidur itu kan harus dipakein kutek lah, dipakein krim lah, semua body kan. Nah, aku lupa, itu cuma 1 kali. Anaknya tuh ngadu, katanya, kuku kamu kenapa rusak ya, Cece nggak kasih kutek gitu. Padahal cuma sekali itu. Aku lagi makan, baru mau makan kayak gini ya, berapa suap gitu. Sudah digini-gini, sudah marah-marah di depan aku. Aku nangis waktu itu. Dan aku kan ketika itu memang aku dimanapun tempat, entah di kampung apa di mana, kalau lagi makan aku dimarahin, aku nggak jadi makan. Nah, aku sudah penuh di perut, aku sudah kenyang, aku nggak jawab apa-apa, aku cuma bilang I'm sorry ma'am, saya
I'm sorry ma'am, I'm forget ma'am, I'm sorry ma'am, please. Aku bilang nanti lah kalau aku sudah makan baru kamu marah aku. Dia tidak mendengarkan, dia semakin marah-marah. Nah aku bukan banting ya, aku taruh itu nasi itu di cucian piring, buang prak, kayak gitu. Oke ma'am, ini terakhir aku ngomong sama kamu ya, aku punya gaji 2 bulan waktu itu belum aku kirim. Besok aku ke agent, besok juga aku keluar dari sini, aku mau pulang ke Indonesia. Aku berpikir 1 bulan gaji buat bayar dia, karena aku berhenti mutus kontrak, aku harus bayar dia ya gaji 1 bulan. Aku harus beli tiket sendiri, itu sudah siap. Aku berani ngomong kayak gitu. Apa? Jadi kamu tidak mau kerja sama aku? Yes, aku tidak tahan dengan sikap kamu yang memperlakukan aku seperti ini. Oke, sehari-hari kamu boleh marah. Aku pulang libur, kamu marah. Aku berangkat libur, kamu marah. Semua kerjaan yang aku lakukan benar, semua berani aku ngomong di situ. Karena kata Tuhan, sebelum-sebelumnya tidak ada pembantu yang berani sama dia. Kamu marah, aku pun tidak tahu. Kalau aku ngadu ke agen pun, agen menasihatin aku sabar, selalu sabar. Sekarang aku tidak sabar. Besok aku keluar dari sini, besok. Kalau kau izinkan, kalau ini tidak malam ini aku keluar. Nah, tapi pekerjaan tetap aku pegang, tapi dia ngoceh terus di belakang aku ya, ngata-ngatain aku, katanya, aku kan di sini bos, aku tuh berhak begini karena aku gaji kamu mahal, aku ngambil juga kamu mahal, tuh diungkit terus kayak gitu. Nah, oke, kamu gaji aku mahal di sini, aku kerja dari jam 6 pagi sampai jam 1 malam, itu sudah over, itu sudah tenaga full. Orang bekerja tidak begitu. Dan waktu siang, apakah kamu memberi aku istirahat walaupun itu 1 jam? Aku berani. Tuan ada di ruangan komputer, dia mendengarkan aku. Dia kan takut dengan istrinya, dia tuh kayak kepala keluarga di situ tuh, bos aku perempuan. Kalau kamu menghitungkan kamu gaji aku di sini kerja, bukan aku tidur. Aku di sini kerja dari jam 6 sampai jam 1 malam. Itu berapa jam? Itu non-stop. Itu aku tidak laporan dengan agensi, mem. Sekarang aku tidak tahan cara perlakuan kamu terhadap aku. Ya, ngatur memang. Ada aturannya, setiap majikan beda aturannya. Tapi kamu terlalu, mem. Kamu terlalu. Waktu jam makan pun kamu tidak beri aku kesempatan. Kamu masih marah-marah, masih maki-maki aku. Terus langsung aku udah siap semua pekerjaan, aku masuk ke kamar, teman-teman. Setelah pekerjaan semua selesai, itu jam 12 malam ya teman-teman, aku mandi. Habis mandi, aku masuk ke kamar mau istirahat, tapi bos aku mengetuk-ketuk pintu itu dengan halus, teman-teman. Ada apa lagi ini ya gitu, dengan tidak marah kayak gitu. Ini ya, boleh kamu keluar sebentar gitu. Oke, aku keluar ya, dipersilahkan. Aku duduk di sofa. Aku mau duduk di bawah sebenarnya, di lantai kan, biasa juga duduk di lantai kan. Suruh duduk di sofa sama dia, berhadap-hadapan, dinasehatin aku, jangan pulang, jangan mutus kontrak kayak gitu, nanti kamu kalau cari pekerjaan lagi susah ya, dinasehatin macem-macem lagi. Aku, aduh, kenapa ini orang berubah ya, jadi baik. Dia kan ngomong juga halus kayak gitu kan. Dia akan menceritakan semua kenapa alasannya dia selalu marah-marah nggak jelas, itu bukan salah kamu. Ternyata begitu orang sini ya teman-teman. Pokoknya hampir semua. Nah, aku bilang, ya jangan terlalu ketat peraturannya, mem. Kalau mandi tidak harus aku malam mandi, mem. Aku tidak bisa. Aku kan orangnya tidak tahan dingin. Apalagi musim dingin. Setelah aku mandi, walaupun itu pakai air panas, menggigil badanku, mem. Alergi aku, badanku semua pada bintik-bintik merah-merah. Aku harus beli obat, ya obat salep apa-apa itu aku harus beli kayak gitu. Terus kalau anak-anak itu sangat bandel banget, men. Bandelnya itu ketika dia dibangunkan itu loh, mau berangkat sekolah itu susah, men. Kadang aku bawa ke kamar mandi, dia itu meronta, melawan, kadang nyubit, kadang segala macam. Itu kalau dia susah bangun, aku ya minta tolong kamu bantu aku bangunkan dia dengan cara kamu menelpon dia, apa kamu berteriak gitu, hai sana gitu, dia itu pasti langsung bangun, men. Pokoknya peraturan di situ yang tadinya tidak boleh, ini tidak boleh, harus begini, semua don't care,
semua aku boleh ya teman-teman. Seperti makanan yang tadinya aku tidak pernah menyentuh, tidak pernah mengambil makanan itu, sama sekali ya teman-teman. Kalau bos aku itu tidak ngasih, ini untuk kamu, aku tidak pernah makan makanan dia. Aku tidak mau mencuri, walaupun itu makanan yang aku makan, harus dia yang memberi dari tangan dia. Jadi setiap dia mau ngasih buah aku itu fresh dari pasar ya teman-teman. Dia beli untuk dia, taruh di depan, beli untuk aku, taruh di belakang di dapur. Seperti kalau dia pergi shopping ke apa, pasti ada makanan untuk aku disimpan di dapur. Jadi mulai dari itu gajiku dinaikin jadi 6.800, yang tadinya 4.630 menjadi 4.800 kayak gitu ya. Berjalannya waktu itu mendekati 1,5 tahun, itu sudah 1,5 tahun dia baru cerita, ya Allah katanya, Nia aku tidak tinggal di Hongkong lagi kayaknya, aku mau pergi ke negeri Cina, mau pindah ke sana. Jadi kamu alangkah lebih baik dari sekarang kamu cari majikan di luar ya, jangan pulang karena aku tahu kamu belum cukup uang. Nah dari situ sedih lagi aku, ya Allah cobaan apa lagi ini, aku sudah bertahan merubah majikanku menjadi baik itu butuh waktu sangat lama ya, 1 tahun. Ya Allah, hari-hariku menangis, setiap pagi setiap malam menangis. Sekarang aku sudah bahagia, sudah happy, BB pun sudah mulai naik, dia tidak mau tinggal di Hongkong lagi. Dan akhirnya ya udah, aku cari pekerjaan di luar. Di agen itu aku menemukan satu majikan ya teman-teman, dia itu langsung jadi aja tanda tangan. Waktu interview itu ya aku ditanyain, kamu mau gaji berapa, karena agen itu kan sudah janji kalau kamu finish kontrak kamu bisa nego gaji kamu sendiri ya, bukan aku, terserah kamu minta gaji berapa sama majikan itu. Nah aku bilang ya tergantung pekerjaannya mem, tugas aku apa gitu. Kata dia ya tugas kamu itu cuma menjaga kita 6 orang gitu, masak, bekal-bekal untuk dibawa ke kantor. Jadi yang 4 itu dokter ya, yang nenek sama anak yang terakhir itu di rumah. Jadi kalau siang aku merawat memberi makan, masak untuk nenek dan anak yang terakhir itu, kalau malam masak untuk semua. Jadi kalau malam masak untuk semua, juga masak untuk bekal dibawa di kantor. Jadi mereka ke kantor itu bawa bekal, nasi, semua segala macamnya teman-teman. Kalau masalah masak juga sebenarnya diajarin masak itu, cara masaknya tidak sesukanya aku, sebisanya aku tidak ya. Caranya masak begini-begini, setelah sudah tahu semua kan, jadi aku dilepaskan masak sendiri kayak gitu. Jadi bukan aku terserah kamu mau masak apa, tidak teman-teman. Beda majikan, beda juga caranya ya. Jadi tidak sama, makanya nggak suka kalau pindah-pindah majikan itu. Ya sama, dia pagi marah, mau kerja marah, pulang kerja marah, marah-marah nggak jelas. Aku juga heran kenapa orang sini semua kayak gitu ya, kebanyakan merata. Kadang mereka ada masalah di kantor, kita yang jadi sasarannya. Buka pintu, nyambut dia dengan senyuman, hai mem, langsung dia marah-marah. Apa salah aku? Perasaan aku juga sudah senyum, banyak senyum kayak orang gila, senyum-senyum sama dia. Walaupun hati ini, adik ini nggak suka ya, tapi ya ditunjukkan di depan dia tuh selalu tersenyum gitu kan. Kita jadi majikan tuh ngeliat kita di rumah itu senyum-senyum, jadi dia tuh nggak bete gitu. Jadi ada masalah di kantor pun dia happy, karena tetap aja nggak mempan. Nah semua itu mempan setelah kita 1 tahun pastinya. Dia kenal kita itu seperti apa, bagaimana, dan kita kenal dia itu seperti apa kayak gitu. Jadi aku di kontrak yang kedua ini gajiku di bos yang baru itu 5.500 ya teman-teman. Kalau hari Minggu itu kan ada 4 kan, 4 hari itu kan, yang 2 hari untuk aku lembur, karena dia kan terserah kamu mau lembur apa mau tidur gitu, tapi tidak dibolehkan aku setiap minggu keluar di luar ya teman-teman. Nah, jadi 2 hari itu aku lembur dibayar 300, dan akhir bulan aku baru keluar itu ada kepentingan seperti kirim uang untuk anak, jatah anak. Jadi aku tidak pernah yang namanya kumpul sama teman-teman, shopping pergi kemana-mana. Jujur aku tidak punya teman, pasti tidak ada
banyak yang kenal dengan aku sekarang ini ya teman-teman. Bagiku tidak masalah. Karena apa? Tujuan utamaku pergi ke negeri orang itu aku akan sekedar menumpang mencari rezeki yang banyak. Setelah sukses aku kembali ke Indonesia, ke tanah airku tercinta. Jadi di sini cuma sementara. Aku akan bekerja hati-hati, tidak akan membuat masalah. Keluar juga, aduh kena masalah apa tuh karena pergaulan atau aku tidak mau. Aku mencari aman, nyaman gitu aja, sukses gitu aja ya teman-teman. Jadi ini kisah aku ya, kisah aku pertama aku masuk ke negeri Hong Kong ini ya sebagai pahlawan devisa, seperti apa, bagaimana ya beradaptasi dengan orang-orang yang sangat keras ya. Di sini Hong Kong itu keras ya teman-teman, ya sangat keras. Jadi harus mentalnya harus bulat, tidak boleh ragu-ragu mau masuk ke sini. Jadi cukup sampai di sini ya teman-teman. Buat teman-teman semua dimanapun berada, baik pun itu yang sudah lama, yang sudah menguasai bahasa dan segala macam, itu tetap berhati-hati selagi kita masih di negeri orang ini ya teman-teman. Karena apa? Kita masih berjuang di sini. Tidak menjamin ya orang yang sudah lama, yang sudah tahu segalanya itu tidak bermasalah, itu tidak menjamin ya. Tetap berhati-hati. Kita akan pulang dengan kesuksesan, dengan nama baik. Kita harus tetap menjaga nama baik, sukses, dan tercapai segala impian kita. Jadi aku di sini sangat mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya teman-teman karena sudah menyimak dan menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini ya teman-teman. Akan aku sambung kembali di video-video yang lainnya nanti, video-video selanjutnya ya teman-teman. Masih banyak kisah-kisahku. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.